Kalau dulu sama istri bisa gimana, begitu di Ketika Islam, marah gitu. ya, begitu di Islam, udah diem aja. Ajarannya sampai ke situ gitu. Iya. Jadi Islam itu menurut saya ajarannya mencakup dari seluruh aspek kehidupan gitu. Oke, tapi Kita sudah dengarkan bersama, Donny Tan katakan bahwa dia orang yang kasar waktu dia jadi Kristen. Kembali lagi Donny Tan tidak baca Alkitabnya dengan baik dan tidak mengikuti apa yang diajarkan. Tadi katanya dia kasar pada istri pada waktu jadi Kristen. Mari kita lihat apa yang diajarkan Alkitab, bagaimana seorang suami memperlakukan istri. Efesus 5 ayat 25, 26, 28, 29. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk memuduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat Alkitab sangat jelas, bahwa suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Jadi kalau Donny Tan kasar pada istrinya, apakah ajaran Kristen yang salah? Sampai akhirnya, ya. walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. Bisa sebenarnya. jadi, Iya. bisa jadi salah orangnya gitu. Saya tidak tahu pendapat Donny Tan mengenai surah 4 ayat 34 dalam Quran yang memperbolehkan suami memukul istri, jika istri tidak taat pada suami. Rasul Paulus saja yang katanya penjahat dan pencipta agama Kristen tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Apa boleh seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama? Poligami diam-diam. Apa hukumnya dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam? Dua saya jelaskan. Pertama pandangan negara, yang kedua pandangan agama. Menurut pandangan agama Islam, sah nikah kalau cukup rukun dan syarat. Ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada dua orang saksi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan sebentuk cincin emas tunai, sah. Tak ada syarat izin istri pertama menurut hukum fikih. Tapi menurut hukum Republik Indonesia tidak sah nikah kecuali izin istri pertama. Maka siapa yang mau poligami, mintalah istri membuat surat pernyataan ditandatangani matre 6.000. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini tidak ada keterpaksaan bahwa saya ridho dan setuju bahwa suami saya menikah sekali lagi. Lalu bagaimana menurut Donny Tan atas pandangan agama barunya, bahwa menikah diam-diam itu boleh, tanpa diketahui oleh istri pertama? Apakah ini bentuk mengasihi istri? Kalau dalam kekristenan jelas itu tidak diajarkan. Mari kita baca ayat berikut. 1 Korintus 7 ayat 2-4. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi, menurut ayat ini, suami atau istri tidak seenaknya mengambil keputusan menikah lagi, karena mereka terikat kepada satu sama lain. Dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi suami harus mengasihi istrinya. Bentuk dari mengasihi istri adalah dengan tidak menduakan cintanya dan tidak menyakiti hatinya. Pada waktu masuk Islam, bunuh semut aja mikir 2 kali gua. Gitu ya. Tadi dia juga katakan, saat jadi Islam, bahkan bunuh semut saja dia tidak berani. Kira-kira setelah masuk Islam, apakah Donny Tan berani bunuh cicak? Soalnya dalam Islam setahu saya, membunuh cicak itu ada pahalanya. Ustaz kalau membunuh cicak harus sekali pukul Ustaz. Tapi Ustaz kalau membunuhnya sampai hancur, apakah hukumnya berpahala? Berpahala. Ditabraknya cicak itu pakai mobil, tak bersisa sama sekali, hancur. Hadis tentang membunuh cicak sahih Bukhari tentang membunuh cicak. Bagaimana? Apakah Donny Tan akan berani bunuh cicak karena ada pahalanya atau dia akan tidak tega juga sama seperti kepada semut? Untuk menjawab itu, biarlah Donny Tan menjawab. Mari kita lanjut ke statement berikutnya. Nanya cuma kakak perempuan gua doang.
Ah, Baru seluruh keluarga besar gue, yang nanya cuma kakak perempuan gue doang. Lu ngapain masuk Islam gitu? iya. Kenapa gitu? Kenapa? Gue jawab cuma gini, gue mau ikut Yesus gitu. Gue mau ikut Yesus gitu. Oh gitu. Iya, kakak perempuan gue bingung. Lah kan selama ini kita ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Oh, selama ini kita ikut Paulus. Ketika Donditan ditanya oleh kakaknya, kenapa masuk Islam? Donditan katakan, karena dia mau ikut Yesus, dan menurut dia selama ini dia ikut Paulus. Mari kita lihat, apakah Donditan benar-benar ikut Yesus atau ikut Yesus yang lain? Yesus yang kita pelajari dalam Alkitab, bahwa manusia diselamatkan melalui penebusan oleh kematiannya. Mari kita baca perkataan Yesus sendiri. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Lalu apakah Donditan percaya dan mengikuti Yesus yang akan datang kembali sebagai Raja dan membangkitkan mereka yang percaya pada akhir zaman? Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Itu baru contoh beberapa ayat. Apakah Donditan percaya apa yang dikatakan Yesus dan mengikutinya? Oh, saya tahu, Donditan fokus pada hal-hal lahiriah, seperti sunat, kain kafan, puasa, sholat. Meskipun itu cuma cocokmologi. Apakah Yesus pernah memerintahkan itu semua? Yang Yesus pernah perintahkan agar orang yang percaya harus dibaptis. Apakah Donditan mengikuti itu? Tentu saja tidak. Mungkin Donditan sedang mengikuti Yesus yang lain, seperti yang Rasul Paulus katakan. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Donditan. Semoga menambah informasinya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hey Alexa, play Jingle Bell for Christmas. Jingle Bells Christmas.